Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Mariska Febrianti. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like dulu videonya dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke? Oke, sekarang untuk video kali ini, aku mau kasih informasi atau mau kasih kalian pengetahuan. Sekarang temanya tentang degree of comparison. Ada yang udah tahu artinya degree of comparison? Oke, degree of comparison itu adalah sebagai bentuk perbandingan. Perbandingan yang gimana sih? Apa sih yang dibandingkan? Ada yang udah tahu? Degree of comparison ini sangat erat kaitannya sama adjective. Adjective itu artinya kata sifat. Sifat itu yang gimana sih? Sifat artinya sifat suatu benda. Jadi benda itu punya sifat. Misalnya, kayak manusia atau kita, orang. Sifatnya ada yang beautiful, ada yang clever, pintar, ada yang diligent, rajin, ada juga yang lazy, malas. Nah, itu contoh kata sifat. Itu kalau bendanya atau orangnya itu benda hidup. Nah, sekarang selain kita ada apa aja sih benda itu? Ada juga yang namanya benda mati. Nah, benda mati di sini bisa sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya kendaraan, mobil, car, motor, motorcycle, ataupun bicycle, sepeda itu adalah contoh benda. Kata sifatnya apa sih? Kalau car, bicycle, sama motorcycle itu biasanya kata sifatnya itu yang berhubungan dengan harga. Contohnya expensive, mahal, ataupun cheap, murah. Nah, ada lagi nih ya, kalau misalnya berhubungan dengan rumah atau kitchen. Bendanya apa nih? Contohnya, bendanya ada plate, piring. Nah, di sini kalau dia benda mati itu biasanya berhubungan dengan sifatnya. Sifat itu kalau benda mati bisa itu bentuknya, bisa harganya, bisa juga jumlahnya, dan lain-lain. Ini aku kasih contoh ya. Aku udah siapin beberapa barang. Jadi kita bakal bikin contoh yang berhubungan dengan degree of comparison. Pertama nih ya, aku siapin piring. Nah, di sini aku punya 3 piring. Satu warnanya coklat. Nah, this is the first plate, and the second is white plate. Nah, kalau degree of comparison, misalnya berhubungan dengan bentuknya, nih, lihat ya, ada 2 piring. Yang satu dia bentuknya kecil, lebih kecil dari yang putih. Nih, kalau dibikin kalimat dalam degree of comparison, dibandingkan piring coklat itu lebih kecil daripada piring yang warna putih. Dan bahasa Inggrisnya apa sih? Coklat bahasa Inggrisnya apa? Brown. Good. Nah, brown plate is smaller. Smaller itu artinya lebih kecil than white plate. Piring putih. Jadi, the brown plate is smaller than white plate. Jadi kita mau bandingkan dua benda. Biasanya kalau bentuknya regular itu kata sifatnya ditambahkan er. Ingat ya, kata sifatnya ditambahkan er. Contohnya smaller, taller, thinner, shorter, and then apa lagi ya? Wider, and etc. Nah, tapi ada juga nih ya bentuk kata sifat yang irregular. Contohnya tadi kayak expensive. Nah, dia nggak ada expensiver. Adanya more expensive. Jadi kalau misalnya kata benda nggak beraturan, kalau dalam bentuk degree of comparison, itu ditambahkan kata more, kemudian kata sifatnya, kemudian pakai than. Misalnya,
the car is more expensive than motorcycle. Benar kan? Jadi mobil itu lebih mahal daripada motor. Benar? Nah, ada lagi nih. Misalnya nih, aku punya 2 bedak anakku sih sebenarnya. Nah, the blue powder is taller than white powder. Jadi, bedak yang warna biru ini dia lebih tinggi dari bedak yang warna putih. Very good. Nah, ada lagi nih, misalnya kalau mau bilang mahal, ada lagi nih benda yang berhubungan dengan kosmetik. Aku kasih contoh ya. Maaf nih, aku pakai sebutin brand. Sorry ya. Nah, yang satu, aku punya foundation mereknya O2O. Nih. Satu lagi, aku punya foundation mereknya nih, Oriflame. The one dari Oriflame. Nah, kira-kira mahal yang mana sih dari 2 ini? Tentu mahal yang Oriflame. Nah, cara bikin kalimatnya adalah the foundation of Oriflame ini is more expensive than the foundation of O2O. Itu bisa dibalik nih. Misalnya kita mau bilang lebih murah. Kata murah bahasa Inggrisnya apa? Cheap. Cheap itu artinya murah. Nah, misalnya kita bikin pakai kata murah satu kalimat. Jadi, the O2O foundation is more cheaper than Oriflame foundation. Bisa kan? Benar? Yes. True. That's true. Itu perbandingan dengan 2 benda. Kita ulangi. Yang pertama tadi ada 2 piring. Satunya the brown plate and white plate. The brown plate is smaller than white plate. Itu untuk satu kalimat. Perbandingan dari 2 kata. Bisa juga nih, degree of comparison dia membandingkan 3 benda. Jadi yang tadi 2 benda, sekarang 3 benda. Rumus yang pertama tadi untuk 2 benda adalah benda pertama, tambahkan is, kemudian more, kemudian adjektifnya, baru benda kedua. Atau bisa juga benda yang pertama, kemudian is atau to be, kemudian ditambahkan kata sifat, tambahkan er di ujung kata sifatnya, baru benda kedua. Sampai sini ngerti? Paham? Oke, sekarang kita lanjut. Lanjut ke 3 benda. Kita banding 3 benda nih. Jadi kalau tadi aku punya 2 piring. Nah, sekarang aku tambah 1 piring lagi. Piringnya agak kecil. Nih, plastik warnanya biru. Oke, sekarang kita kasih nomor aja ya. Jadi, ini piring number 1. Plate number 1. Kemudian ini plate number 2. And the last one is plate number 3. Sekarang kita bikin nih kalimatnya. Kalau yang tadi, plate 1 is plate 1 is smaller than plate 2. Kemudian kita tambah yang satu lagi. Jadi, plate 1 is smaller than plate 2, but bigger than plate 3. Benar nggak? Jadi, piring yang pertama ini lebih besar dari yang ketiga. Iya kan? Jadi, piring pertama lebih besar daripada piring kedua, tapi lebih besar dari piring ketiga. Atau kita bisa bikin lagi satu kalimat lagi untuk mewakili ketiganya. Misalnya, plate 3 is smallest than all of plate. Bisa jadi. Jadi piring ketiga ini paling kecil dari 3 piring tadi. Ya, atau plate 2 is the biggest than the all plate. Jadi plate kedua ini yang paling besar dari ketiganya. Sedangkan plate yang
ketiga itu paling kecil dari yang keduanya. Sampai sini mengerti? Oke. Sebenarnya rumus untuk belajar bahasa Inggris itu supaya cepat nangkep, cepat bisa, dan cepat ingat itu satu. Kita harus praktekin kepada benda-benda yang benar-benar ada di sekitar kita. Jadi ketika kita lihat benda itu, oh, kalau ini tadi bahasa Inggrisnya adalah plate, piring. Jadi pas kita lihat piring, kita ingat nih bahasa Inggrisnya adalah plate. Oke? Happy study, enjoy the lesson, dan jangan lupa praktekin berulang-ulang kali di rumah. Ya? Thank you. Have a nice day, and don't forget to stay at home. Ya, biar kita semuanya sehat, dalam keadaan sehat, amin. Jangan lupa stay at home. Jadi kalau kita bosan di rumah, ya udah kita cari aja kegiatan untuk menghilangkan kebosanan kita. Jangan sampai keluar rumah dulu ya. See you.